apalagi kegiatan aksi massa kolosal, gitu ya. Kemudian dengan target-target mendekati situasi chaos, gitu ya. Iya, betul. Tentunya ini memerlukan energi, memerlukan logistik yang tidak kecil. Iya. Apalagi kalau kita lihat bahwa modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman ini bisa di bawah satu kendali. Oh, Ini dia. bisa diulangi. Dua pihak Dikendalikan. pengaman maupun pelaku aksi berada dalam satu genggaman. Ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Gitu. Oleh karenanya semua ini kegiatan ini, ya kan, kegiatan apa semacam 3 in 1 ya. Ya. Ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Iya. Ini membutuhkan biaya. Dan saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO, gitu ya. Nah, ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah Riza Halid maksudnya? Betul. Riza Halid punya dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang, Prabowo. Oleh karenanya maka dia. Bukankah dulu Pak Prabowo dalam tanda petik berada dalam Pak Riza Halid dulu menjadi pendukung Pak Prabowo di 2014? Betul. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Riza Halid melakukan kebohongan. Dia tidak setor dana yang dijanjikan kepada kubu Prabowo dalam rangka pemilu. Iya, betul. Itu fakta. Jadi yang sebetulnya yang dendam itu siapa? Apakah Pak Riza Halid atau Pak Prabowo yang dibodohin gitu, Pak? Awalnya Prabowo dendam, tapi setelah kejadian ini Riza Halid juga dendam sama Prabowo. Dan satu hal lagi kan, ada kegiatan-kegiatan Hasim yang dijegal untuk di Pertamina. Seperti pada waktu itu terjadi Hasim membawa seorang investor perminyakan dari Rusia. Akhirnya dijegal sama Riza Halid. Jadi seperti itu situasinya. Dan sekarang kan inilah peluang Riza Halid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua pihak, pendemo maupun yang menjagal katakan saja yang menahan para pendemo ini dikendalikan oleh satu kekuatan. Kekuatan itu apakah yang tadi Bapak sebutkan Riza Halid? Ya, artinya gini, Riza Halid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan. Tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo nih, Pak. Boleh dielaborasi, Pak? Kita bisa lihat. Awalnya ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus kemarin. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi, maksudkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Tapi di dalam perjalanan ini bergeser. Isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, DPR menerima tunjangan yang berlebihan, sehingga DPR tidak layak menjadi wakil rakyat.